Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan 'abdin muqtaribin bi rububiyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi jaa'a bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fil Qur'anil Karim, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihil anhar fi jannatin na'im. Sadaqallahu alaihi. Ikhwanul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan salah satu ketentuan yang telah digariskan dalam syariat Islam, yakni melaksanakan salat Jumat. Salawat dan salam kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dalam kehidupan kita, dan juga beliau sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keseharian kita sering mendengar ceramah, tausiah, kultum, bahkan khutbah tentang iman dan amal saleh yang disampaikan oleh guru kita, ustadz, para kiai, baik di masjid, mushola, sekolah, kantor, atau bahkan di tempat-tempat umum. Kenapa tema amal dan amal saleh itu, iman dan amal saleh itu dijadikan tema sentral oleh para guru-guru kita? Karena iman dan amal saleh ini merupakan prinsip pokok dan melekat dalam diri seorang muslim. Imam Ghazali mengatakan atau membuat satu perumpamaan bahwa iman itu diibaratkan sebagai cahaya lampu yang akan menerangi sekitar kehidupan kita. Artinya bahwa semakin kuat lampu itu, maka semakin besar jangkauan yang disinari. Begitu pula iman kita. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin luas dan banyak amal saleh yang dia lakukan. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran ada dua kata yang jarang terpisah,
pada umumnya bergandengan. Bergandengan, yakni iman dan amal saleh. Amanu wa amilus shalihat. Seperti yang saya sampaikan tadi, innal ladzina amanu wa amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah atas keimanannya. Yunus ayat 9. Di ayat lain dikatakan, tajri min tahtimul anhar fi jannatin na'im. Orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan sungai-sungai mengalir di bawahnya, yakni fi jannatin na'im, dalam surga dengan kenikmatan yang banyak. Ini maksudnya apa? Iman dan amal saleh digandeng dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa kedua hal ini merupakan satu kesatuan, satu totalitas, satu sistem yang tidak bisa dipisahkan dalam diri seorang muslim. Apabila ada salah satu di antaranya yang kita tidak laksanakan, maka kesempurnaan dari keduanya akan berkurang. Menurut Ibnul Qayyim radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa sebuah atau satu amalan yang dilakukan oleh manusia belumlah dikatakan amal saleh jika tidak diasari dengan iman. Artinya apa? Bahwa iman itu adalah fondasi, sedangkan amal saleh itu adalah implementasi. Sudah tentu dalam kehidupan ini banyak sekali amalan-amalan yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemungkinan besar, bahkan kesempatan besar untuk kita bisa laksanakan. Antara lain, yang pertama adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala secara vertikal. Apa itu? Tentu kita tidak habis-habisnya, tidak henti-hentinya kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ritual, mahdah maupun ghairu mahdah. Kemudian yang kedua, kita senantiasa menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Di dalamnya begitu banyak amal saleh yang kita lakukan. Berkomunikasi dengan sesama manusia secara baik, saling menghargai, menghormati antara satu dengan yang lain, itu adalah bentuk amalan saleh. Belum lagi kita menyantuni, memberi atau menerima, meringankan beban penderitaan saudara kita sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita. Itu adalah bentuk amalan saleh. Begitu banyak dalam kehidupan ini. Begitu pula kita dalam lingkungan hidup ini. Kita menata kehidupan ini. Kita tidak pernah mencemari kehidupan ini. Itu semua adalah bagian dari amal saleh. Daral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kata Allah di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Telah nampak kerusakan baik di darat maupun di laut, itu karena disebabkan oleh tangan-tangan kita yang tidak benar. Hadirin sekalian jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita akan melihat, memandang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak melakukan amalan saleh. Ada satu kisah yang dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat ini adalah sahabat yang sangat setia, taat kepada Allah dan Rasulnya. Abdurrahman bin Auf ini tidak pernah lalai salat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kuatnya imannya. Beliau ini adalah pekerja keras, etos kerja yang sangat tinggi, dan nampak dalam kehidupannya etos kerjanya yang besar,
bekerja keras dalam bidang perdagangan, maka beliau diberi rahmat oleh Allah dengan kekayaan yang melimpah. Sungguh luar biasa kekayaan yang ada pada dirinya ketika itu. Dalam sejarah dikatakan bahwa lebih dari 50% harta kekayaannya itu disumbangkan untuk misi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula orang-orang yang duafa, yang tidak mampu, yang ada di sekitarnya, beliau santuni. Ini Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah yang mengatur strategi pada saat akan melaksanakan hijrah Rasulullah Muhammad SAW. Mulai hijrah pertama, kedua, dan ketiga. Sebab hadirin, Rasulullah SAW itu 3 kali hijrah. Yang pertama dia hijrah ke Habasah atau yang kita kenal dengan Ethiopia. Itu kurang lebih 450 km dari Mekah. Itu hijrah pertama. Kemudian hijrah kedua adalah ke Taif. Taif itu jaraknya sekitar kurang lebih 70 km dari Mekah. Kemudian beliau hijrah terakhir dengan rombongan besar, yaitu ke Madinah. Kurang lebih 480 km dari Mekah. Dan ketiga bentuk hijrah ini, salah seorang sahabat yang mengatur strategi hijrah itu adalah beliau ini, Abdurrahman bin Auf. Dalam sejarah dikatakan bahwa menjelang hijrah ke Madinah, semua harta kekayaannya dihabiskan untuk misi dakwah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bisa hijrah dengan baik, dengan aman dan selamat, dan sisanya disumbangkan untuk kaum apa yang ada di Mekah ketika itu. Sesampainya rombongan di Madinah, Abdurrahman bin Auf, karena memang hanya membawa bekal seadanya, sampai di Madinah sudah kehabisan bahan makanan, sudah tidak ada lagi. Tapi alhamdulillah, antara muhajirin dan kaum Ansar sungguh diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bekerja sama dengan baik. Kaum Ansar menghormati tabunya dari muhajirin. Di sanalah terjadi kerjasama antara keduanya. Mulailah bangkit kembali. Abdurrahman Auf pelan-pelan dia menggeluti kembali usaha perdagangannya, sehingga lama-kelamaan seperti semula lagi menjadi kaya raya. Dan ingat, apa yang dilakukan di Mekah juga dilakukan di Madinah. Sebagian besar harta kekayaannya disumbangkan untuk kepentingan agama dan juga kepentingan sosial. Itulah Abdurrahman bin Auf. Dan banyak sekali para sahabat Rasulullah SAW yang melakukan amalan soleh karena begitu kuatnya iman yang dia miliki. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kira-kira akibat yang terjadi pada diri seseorang ketika tidak beriman dan beramal saleh? Yang pertama adalah di dalam surah Al-Hasr jelas, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kita akan merugi. Kerugian dalam surah ini dikatakan para mufassirin bahwa rugi di dunia karena mereka tidak mendapatkan hidayah, berkah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga rugi di akhirat karena mereka tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan tidak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kerugian yang pertama. Kemudian yang kedua, dampak manakala kita tidak melaksanakan, tidak memperkuat iman dan amal soleh dalam kehidupan ini, derajat, harkat, martabat kita akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Derajat kita manusia terbaik yang termulia, baik dari segi ciptaan maupun dalam kehidupan ini. Tapi ketika kita tidak melaksanakan amal soleh dalam kehidupan ini, maka derajat itu akan diturunkan jauh lebih rendah daripada makhluk-makhluk yang rendah. Kemudian yang ketiga, dampak yang ditimbulkan manakala kita tidak melaksanakan iman dan amal soleh, kita terancam
dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru lahum nar jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman, mereka akan mendapatkan neraka. Mereka terancam dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Hadirin sekalian jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam hidup kita ini kita senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan untuk beristiqomah dalam melaksanakan amaliyah, memperkuat keyakinan akidah iman kita, dan aktivitas amaliyah ibadah dalam hidup ini kita semua tekuni dengan penuh keyakinan, tulus, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wa intisami hamdillahil majid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-mursalin sayyidina Abi Bakar wa Utsman wa ala baqi sahabat wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yazkurkum was'aluhu min fadlihi wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر